Managing Subprogram oleh Anggi Maulida Febriani, NRP 2103121044. Dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menguasai materi meliputi: pertama, membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege. Yang kedua, membedakan antara hak invoker dengan definer. Yang ketiga, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan. Dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS Output Package. Yang pertama, required privilege atau hak akses yang diperlukan. Berikut ini adalah skema dari required privilege. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjukkan secara eksplisit, tidak melalui peran. Kemudian, granting access to data, yaitu memberikan akses ke data. Berikut ini adalah skema bagaimana cara memberikan akses ke data. Prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default. Using invoker rights, yaitu menggunakan hak invoker. Berikut ini adalah contoh dari cara menggunakan hak invoker. Dan sebelahnya ini adalah skema dari jalannya menggunakan hak invoker. Kemudian managing stored PL/SQL objects, yaitu mengatur objek PL/SQL yang disimpan. Berikut ini adalah skema dari cara mengatur objek PL/SQL yang akan disimpan. User objects. Berikut ini adalah tabel dari user object yang terdiri dari kolom dan deskripsi dari kolom. Yang pertama ada object name. Deskripsinya adalah merupakan nama dari objek. Kemudian yang kedua ada object ID, merupakan identifier internal untuk objek. Kemudian yang ketiga ada object type, merupakan tipe dari objek. Sebagai contoh adalah procedure, function, package, body, dan trigger. Kemudian create, merupakan tanggal ketika objek dibuat. Kemudian last DDL time, merupakan tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Berikut ini adalah contoh dari mendaftarkan semua prosedur dan fungsi, yaitu dengan select object underscore name, object underscore type, from user underscore objects, where object type in dalam kurung procedure function, order by object name. Dan di bawahnya ini adalah tabel output dari program di atasnya. Kemudian tampilan data dictionary, yaitu user source. Berikut ini adalah tabel dari user source yang terdiri dari kolom dan deskripsi kolom. Yang pertama ada name, yaitu nama dari objek. Kemudian ada type, yaitu tipe dari objek. Sebagai contoh, yaitu procedure, function, package, package body, dan trigger. Kemudian ada line, yaitu baris nomor dari source code di mana error terjadi. Kemudian yang terakhir ada text, yang merupakan teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Berikut ini adalah contoh program dari mendaftarkan kode dari prosedur dan fungsi, yaitu select text from user underscore source, where name sama dengan query underscore employee, order by line. Dan di bawahnya ini adalah output dari program di atas. Kemudian user errors. Berikut adalah kolom dan deskripsi dari kolom user error. Yang pertama ada name, yaitu nama dari objek. Kemudian ada type, yang merupakan type dari objek. Sebagai contoh adalah procedure, function, package, package body, dan trigger. Kemudian ada sequence, yaitu urutan nomor untuk ordering. Kemudian ada line,
yaitu baris nomor dari source code di mana error terjadi. Kemudian ada position, yang merupakan posisi pada line di mana error terjadi. Dan yang terakhir ada text, merupakan teks error. Kemudian mendeteksi kompilasi error. Berikut ini adalah contoh dari mendeteksi kompilasi error, yaitu create or reverse procedure, log underscore execution is begin, input into log underscore table, dalam kurung user underscore ID, log date, wrong, values user sysdate, n. Dan kemudian di bawahnya ini adalah output dari program yang di atasnya, yaitu warning, procedure create with compilation error. Daftarkan kompilasi errors dengan menggunakan user underscore errors. Yang atas ini adalah contoh programnya. Dan yang kemudian yang di bawahnya ini adalah output dari program tersebut. Mendaftarkan kompilasi errors dengan menggunakan show errors. Berikut ini adalah sintak dari show errors, yaitu show errors procedures log underscore execution. Dan yang di bawahnya ini adalah output dari program di atas. Kemudian describe pada ESQL+. Berikut ini adalah contoh mendescribe pada ESQL+. Yang pertama, dan yang di bawahnya ini adalah output dari program yang di atas. Kemudian mendebug unit program PL/SQL. Package dari DBMS output yaitu yang pertama, mengakumulasikan informasi ke dalam buffer. Kemudian mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer. Lalu memakai autonomous procedure sebagai contoh adalah menulis output ke dalam log table. Lalu yang terakhir ada software yang menggunakan DBMS underscore debug yang software. Kemudian kita sudah memasuki ke latihan soal. Soal yang pertama, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama, yaitu tahun 1991 di tabel employees. Yang di bawahnya ini adalah contoh output program yang dan berikut ini adalah jawabannya. Kemudian soal kedua, buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikannya adalah untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%, dan untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Kemudian untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Sedangkan yang terakhir untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Dan yang di bawahnya ini adalah tabel output dari program yang akan ini adalah jawaban dari soal yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya, seperti pada contoh output di bawahnya. Dan berikut ini ada jawaban dari soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Dan ini adalah jawaban dari soal nomor 4. Kemudian yang kelima,
Buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan nama query dan namakan query Excel_calc. Dan di bawahnya ini adalah tabel dari hasil dari 5. Berikut adalah jawabannya. Kemudian yang keenam, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job_ID sama dengan sa_man. Urutkan dari tinggi ke rendah. Berikut ini adalah jawabannya. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Berikut ini ada jawaban dari soal tersebut. Kemudian yang ke-8, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Dan berikut ini adalah jawabannya. Dan yang ke-9, buat report yang menampilkan chart organisasi dari Departemen Murgo. Cetak nama akhir, gaji, dan departemen ID-nya. Dan berikut ini adalah cara 9. Kemudian yang ke-10, buat report yang menampilkan hierarki manajemen. Dimulai dari karyawan yang nama terakhirnya Korchar, cetak nama karyawan manajer ID dan departemen ID-nya. Berikut ini adalah jawaban dari soal tersebut. Terima kasih.